Lu nggak dengerin aku, ya nggak? Coba kalau dengerin aku, jangan ikut campur, jangan lawan Niki, jangan balas Niki, dan dia kenapa tulis status seperti itu? Itu aku yang itu dulu, aku yang bisa kayaknya aku yang ke Haji Mira, aku yang ngadu tentang dokter Oki, tentang Niki mau ngomelin aku, Niki dari muka, waktu Niki masih dekat sama Stella Sauki. Aku ditelepon sama Niki dikatain ya, lu ya beda dapat uang saweran aja lu bela-belain ngadu domba gue, ngata-ngatain dokter Oki. Oh ada Irma Darmawan tuh saksinya situ. Aku sama Irma datang ke Mira Hayati nagih duit rumah yang aku sewain. Jadi rumah Mira Hayati itu aku sewain untuk syuting. Dia janji akan mengasih uang sewaan itu. Nah udah 5 kali di syutingin, aku nagih ke rumah dia. Udah ke rumah aku sama Irma datang, ya udah kasih, datang ke rumahku ke Jakarta, datang tuh di Jakarta dia 5 menit aku sampai di rumah Mirayati, Mami Sega datang, tapi dia nggak mau divideoin, jangan videoin saya ya kita nggak videoin, besok kali aku pulang duluan sama Irma berdua, pulang duluan, ada masih Mami Oleh masih di situ, tiba-tiba besokannya Mirayati di status, ngatain dokter Oki yang itu rame itu ada aku loh gue. Aku telepon langsung, aku telepon Niki dimaki-maki, Niki bukan gue yang ngomong, gue mana ngerti tentang dokter Oki, tentang gue di penjara, gue mana ngerti. Emang ada siapa gitu ya? Aku jujur dong, aku gak mau jadi fitnahan. Di situ ada Mami Sega juga, gitu. Mami Sega marah-marah ke aku, kenapa lo ngomong ada gue? Nah, kan aku harus jujur, aku dituduh kan sama Niki. Niki ngerti di situ, akhirnya Niki ngomong nih, sorry ya, gue nyari uang susah, gue nyari uang keras, gue gak mau jual omongan dapat duit, gak pernah itu gue jadi orang. Jadi itu bukan gue yang ngomong ya, di situ dokter Oki video call aku juga, gue ini tega ngatain aku gak ngatain, jadi aku jelasin semua, di situ bukan aku ngomong, aku punya saksi, ayo dibawa aja ke polisi, ayo, aku ada saksi kok di situ, gitu kan ya, bahwa aku gak ngomong apa-apa di situ, aku pulang duluan, di situ jadi aku dimusuhin lah sama Haji Mira, ngeblokir aku lewat IG, Mami Online juga langsung ngeblokir aku, dia dua-duaan ngeblokir aku, ya aku dikatain aku apa yang si Mira DM aku, Eli aku ini nih mau diajak dibantuin sama Mami katanya buat ngelawan Niki. Aku bilang jangan dia ngelawan juga, ya udah jadinya apa? Begitu kan? Awal-awal udah bilangin padahal. Mau dituding juga kok pansos, kok ular, Bodoh amat ya, penting aku tahu di situ bukan aku. Gua nggak, kalau gua pansos gua ikut campur dong kayak orang-orang tuh bikin berita begini-gini. Gua nggak, pasti yang tahu gua beritanya. Semenjak itu Niki masih bayar sama Sela, lagi umroh masih baik kan. Dan aku direkam omonganku aku direkam omongannya sama orang. Jadi emang si Mami itu BA-nya si Sela ya. Kami ditanya aku jawab iya dong, bukan ada dong. Iya. Sampai rekaman itu masuk berapa orang yang lihat. Oh aku dijebak, berarti aku dijebak, ya enggak? Ya udahlah, aku terima aku dijebak begitu. Yang penting aku nggak pernah ngomongin dia, dan aku ditanya aku jawab. Emang Mami BA-nya Sela ya, aku jawab ya. Umroh emang lewat Sela, aku jawab ya, karena aku nggak tahu emang lewat Sela kan. Jadi kalau ditanya aku jawab, bukan aku nutupin orang ya, jujur aku jawab, dan situ aja. tapi kan Mami ditangkap bukan atas dasar tapi pencemaran nama baik. Itu kan urusan gimana baik, ya udah emang itu kan Kasandi kan yang itu ya. Jadi bukan yang masalah skincare. Nanti nggak tahu deh masalah skincare dia ikut apa enggak, kita nggak tahu. Apa? Waktu awal Mami bisa jaga ditangkap dan si Mira Hayati ditangkap, perasaan kamu gimana responnya? Perasaan aku ke Mira Hayati, aku sayang. Kenapa lagi itu nggak denger omongan aku, udah itu aja. Kenapa ikut-ikutan orang percaya sama orang? Itu kan padahal kami Haji Mira itu udah baik sama orang, suka nyawer orang, banyak untuk dia gitu kan. Tapi disayangkan Haji Mira, saya itu nggak pernah dendam, saya nggak pernah benci. Tapi Haji Mira sama saya kesel, blokir saya itu saya nggak apa-apa gitu kan, yang tahu Allah. Dan untuk Mami Online yang di penjara di sana Surabaya, dia terima dengan apa yang dia perbuat, itu aja. Dia terima resiko, dia mengatain orang, jadi dia harus terima resikonya. Dan waktu itu aku dendam sama dia sebenarnya, kesel, aku dikatain inilah itu, banyak banget berita tentang aku kan, sampai semua aku dijelekin sama dia. Tapi aku bilang aku mau lawan, aku udah lapor polisi, jujur aja aku udah lapor juga. Tapi semua artis ngomong jangan, Allah yang akan balas lewat jalur langit, dia bukan rival kita. Ya udah, aku dinasihatin, aku satu udah telepon, kan ponakanku ada di sana, ponakanku ada di bagian
receiver juga. Tolong nih tante kena musibah gini-gini, tante dikatain sama bencong ngomong. Ya udah tante lapor aja ke atas saya, itu ponakan aku di sana receiver aja. Tapi ntar lu nggak mau takut ada lama laporannya, dia laporan ya udah aku nggak jadi, ya udah serahin aja sama Allah. Ternyata sekarang dia nggak ada kena undang-undang. Aku juga undang-undang itu ya sebenarnya dia ngatain aku miskin, gembel, hidup lagi LSD. Dia nyebut terusnya sama Irfan fotoku dinaikin juga berdua kan. Eli kelibut utang di tahun 8 berapa tuh? Emang iya, dulu kan aku ambruk jatuh usaha aku kan, aku dimasukin foto sama Irfan. Emang kalau masalah usahaku jatuh emang iya, aku malah nggak dibayar TV banyak lah itu sekitar 300 juta. Tapi ya udahlah, aku ikhlas gitu kan. Berarti karma juga ngasih kok untuk si transgender itu. Ya mungkin itu dari Allah gitu. Kita nggak bisa doain. Kesian sih, aku kesian apalagi dia punya orang tua yang nggak diakui, itu nggak boleh. Kita harus akui orang tua kita, sejelek apapun orang tua kita, itu orang tua kita nggak boleh juga. Aku nggak ikut campur dengan Sanul sebenarnya, mami online ya nyebut orang pada nyebutnya rul ya udahlah gitu kan ya. Tapi Mbok, semenjak adanya banyak mafia-mafia skincare yang sudah ditangkap, akhirnya tidak pada banyak yang melakukan flexing lagi di media sosial, itu seperti apa sih? Mungkin awal-awal mungkin ada flexing, jadi penjual skincare yang apa, yang lama-lama itu jadi merasa nggak laku. Lebih banyak ke situ mungkin juga seharusnya kalau kita sebagai pengusaha ya udahlah cukup jualan, nggak usah mamer harta. Jadi orang-orang pada iri kan, jadi orang sekarang banyak doain ini. Tapi kalau gue mah enggak, itu urusan orang mau flexing, mau apa itu hak dia. Tapi kalau untuk menjatuhkan orang lain jangan, bukan ya. Ya udah dia skincare dia misalkan kena overclimb atau apa itu perbaiki gitu kan, jangan menentang. Itu aja sih. Ini Samuel udah perbaiki kan sekarang. Ini Samuel udah perbaiki, udah bagus dia gitu. Tapi Pok, melihat ini ada tanggapan sedikit ya Pok ya, mungkin Sela Saukia sebut saja itu kan tadinya kan menjual produknya kan istilahnya rate-nya tinggi ya, mahal gitu, dari misalkan yang harga berapa juta itu kok sekarang jadi kayak dana sumbangan seikhlasnya, atau mungkin 100.000 dapat berapa, Ya, itu seperti apa tuh? marketing ya, marketing dia mungkin, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Emang kan kalau barang di sana murah-murah, tapi kan terserah dia dong. Dia untuk hak yang berjualan sebenarnya. Mau harga berapa itu kan yang punya penjual kayak saya beli baju bilang 100.000, saya jual 2,5, itu kan hak saya. Tapi jangan terlalu tinggi juga, jangan neken juga, gitu kan ya. Mungkin itu marketing dia saat ini, gitu kan ya. Marketing, kayaknya kan banyak sekarang sih aku lihat reseller pada ngamuk kan. Emang sebagai kita sebagai agen apa yang punya skincare, kita nggak usah jualan sebenarnya. Resellernya kesian gitu. Aku pernah kok kerja sama skincare, kita jadi reseller tapi agen kita nggak jualan. Oh, tapi menanggapi kasus ini tuh kan semakin belum reda ya Pok ya, antara ASS dengan Doktif. Itu seperti apa sih Pok? Ya Mungkin udah sebaiknya redanya kalau misalnya udah salah satu ada yang ke pengadilan, ada yang ke polisi, atau mereka saling minta maaf, itu baru reda gitu kan ya. Kalau saling tonjok, saling nuduh, saling gua bener, itu nggak ada habisnya gitu aja. Sekarang yang waras ngalah, itu aja udah. Kok sebelumnya kan Empok sendiri sempat bergabung nih sama circle yang mereka Oh iya, sampai sekarang aku masih berteman di IG gitu kan. Tapi kalau sekarang masalah yang mami online aku dimusuhin ya itu terserah dia. Misalkan nggak teman sama aku juga nggak apa-apa, karena aku juga cari duit sendiri gitu kan ya. Mungkin kan kalau misalkan dia nge-endorse dia, tapi kan nge-endorse bukan ke aku gitu kan ya. Nggak apa-apa sih aku misalkan nggak main sama mereka lagi, karena sekarang banyak orang jaga diri malah nggak pada main kan, takut. Sekarang lihat nggak orang-orang pada kumpul enggak kan, dan mereka sekarang kalau kumpul nggak main video-videoan karena pada takut kan, pada takut kena dibawa-bawa gitu. Kok, tapi kalau Empok sendiri setuju nggak sih sebenarnya Doktif ini melakukan review produk-produk skincare itu? Aku setuju dengan, tapi semua rata di review, jangan salah pilih gitu kan ya. Jangan produk yang istilahnya itu musuhnya harus di review terus. Semua produk yang dikira itu overclaim itu harus di review gitu kan. Kayak dokter Hoki, kayak Doktif itu nggak apa-apa nge-review. Itu hak dia. Kalau di dokter kan di dokter. Kecuali kayak kita bukan dokter, mami online bukan dokter, nge-review itu nggak boleh. Itu hanya hak dokter sama Bepom kan. Dia kan berarti dokter. Tapi kalau misalkan di reviewnya dia salah, emang udah dites dia salah, ya kita ngaku salah. Kan produknya gitu aja sih. Oh, tapi ada kemungkinan ini persaingan bisnis nggak sih? Hah? Ada kemungkinan ini Ya persaingan pastilah kalau bisnis pasti ada, persaingan bisnis pasti ada itu. Ya. Tapi ya udahlah, sekarang sih aku
ikutin aja ceritanya. Aku nggak sama Stella juga baik-baik aja, sama ini aku masih baik, masih berteman di IG, walaupun WA diblokir nggak apa-apa. Gitu kan ya. Aku juga nggak pernah minta macem-macem. Mira Hayati aku IG-nya aku diblokir sama Mira nggak apa-apa. Gitu kan ya, nggak apa-apa. Kayaknya aku diblokir sama Stella, tapi IG enggak. Gitu kan ya. Kalau Kak Fitri kamu masih berteman, Mira nggak ada masalah. Karena aku nggak ikut campur dengan Fitri sama Niki, aku nggak ikut campur. Kalau mereka masih berteman ya berteman, kalau mereka nggak masih berteman ya aku mau bodo amat gitu aja. Tapi sama Niki sendiri masih ini komunikasi. Sama Niki aku nggak ada masalah apa-apa. Tapi komunikasi gitu masih. DM-an doang paling gitu. Ya udah ya.